Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Angelin dengan NIM J1A11905. Saya dari kelas reguler A 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin A atau yang biasa dikenal dengan KVA. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu vitamin A. Nah, vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh, yang berguna untuk kesehatan mata, sehingga dapat melihat dengan baik dan meningkatkan daya tahan tubuh atau pada jaringan epitel untuk melawan penyakit, misalnya penyakit campak, diare, dan ispa, atau infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, karena vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Menurut hasil kajian berbagai studi, menyatakan bahwa vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia. Karena zat gizi sangat penting dan konsumsi makanan kita cenderung belum mencukupi dan masih rendah, sehingga harus dipenuhi dari luar. Vitamin A dapat kita temukan pada hati sapi, minyak hati ikan kod, ubi jalar, wortel, kacang polong, bayam, brokoli, dan paprika merah, yang dimana pada bayi dibutuhkan adalah 1.200 sampai 2.400 IU dan untuk dewasa adalah 3.500 sampai 4.000 IU. Nah, beralih ke KVA atau kekurangan vitamin A merupakan salah satu masalah kurang gizi yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. KVA adalah suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan atau hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap dan sangat rendahnya konsumsi atau masukan karotin dari vitamin A. And for your information, KVA merupakan masalah terpenting kedua yang perlu diatasi setelah kurang kalori protein atau KKP, karena KVA mengakibatkan seroftalmia yang melanda penderita yang luas jangkauan, terutama anak-anak balita. Selanjutnya, epidemiologi KVA. Pada data WHO ditunjukkan bahwa 3-10 juta anak menderita seroftalmia dan 250.000-500 anak menjadi buta, menyebabkan dediferensiasi, keratinisasi sel epitel, perubahan nafsu makan, dan seroftalmia. Di seluruh dunia, di antara anak-anak prasekolah diperkirakan terdapat sebanyak 6-7 juta kasus baru seroftalmia di tiap tahunnya. Kurang lebih 10% diantaranya menderita kerusakan kornea. Di antara yang menderita kerusakan kornea ini, dalam setahun 60% meninggal. Sedangkan di antara yang hidup 25% menjadi buta dan 50-60% setengah buta. Selanjutnya, bagaimana sih kekurangan pada balita? Kekurangan vitamin A atau disebut dengan seroftalmia adalah kelainan pada mata akibat kurang vitamin A. Kata seroftalmia ini diartikan dengan mata kering, karena serapan vitamin A pada mata mengalami pengurangan. Kalau diperhatikan dengan teliti, terjadi kekeringan pada selaput lendir atau konjungtiva dan selaput bening atau kornea mata. Sebelum mengenal seroftalmia atau mata yang kering, mari kita kenali dulu mata yang sehat. Mata yang sehat memiliki kornea yang benar-benar jernih. Bagian putih benar-benar putih. Pupil benar-benar hitam, lalu kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Dan bulu mata teratur dan mengarah keluar. Akibat dari kekurangan vitamin A ini adalah akan meningkatkan kesakitan dan kematian. Mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Akibat lain yang berdampak sangat serius adalah buta senja, dan manifestasi lain dari seroftalmia termasuk kerusakan kornea dan kebutaan. Pada populasi di Asia Selatan, 10% wanita mengalami rabun senja di paruh kedua kehamilan dalam kondisi yang buruk. Ibu nifas yang cukup mendapat vitamin A akan meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI, sehingga bayi yang disusui lebih kebal terhadap penyakit. Di samping itu, kesehatan ibu lebih cepat pulih. Sejak tahun 1992, Indonesia bebas seroftalmia, namun masih dijumpai 10 juta anak balita menderita KVA subklinis. Selanjutnya, tanda dan gejala KVA. Yang pertama yaitu buta senja. Dimulai dari gangguan pada sel batang retina yang sulit beradaptasi di ruang yang remang setelah terang. Ini sangat jelas terlihat ketika sore hari, di mana penglihatan menurun. Anak-anak biasa masuk rumah menabrak barang yang ada di hadapannya.
Selanjutnya adalah serosis konjungtiva X1A. Ibu balita bisa memeriksa dan melihat dengan jelas ketika mencoba membuka sedikit mata anaknya dan melihat bagian putihnya. Akan terlihat dengan jelas bagian putihnya kering, kusam dan tak bersinar serta sedikit kotor. Setelah bagian putih mata telah menjadi kering, kusam dan tak bersinar bila konsumsi vitamin A dari makanan rendah dan tidak mendapat kapsul vitamin A rutin lagi, selanjutnya akan terjadi penimbunan sel epitelnya dan adanya timbunan keratin. Kalau tidak ditangani segera dan dirujuk ke klinik mata atau dokter mata, akan merambat pada bagian hitam mata yang terlihat kering, kusam dan tak bersinar. Namun tahapan-tahapan selanjutnya adalah keratomalasia. Dari sebagian hitam mata melunak seperti bubur, dan selanjutnya seluruh bagian hitam mata melunak seperti bubur atau ulcerasi kornea X3B akan sulit untuk menghindar dari kebutaan. Dan kelima, akhirnya bola mata mengecil menipis atau serothalmia scar XS. Terjadi buta yang permanen. Dalam program perbaikan gizi atau yang sekarang lebih dikenal dengan program Bina Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setiap 6 bulan yaitu bulan Februari dan Agustus, anak-anak dan balita diberikan kapsul vitamin A secara gratis dengan target pemberian 80% dari seluruh anak balita, sisanya 20% diharapkan pada keluarga yang telah mampu memberikan vitamin secara mandiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.